Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan kembali membahas manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 113. Tapi sebelumnya pasti kalian bertanya-tanya, mengapa video Chainsaw Man gue pada ngilang? Jadi, channel gue baru aja kena strike, lebih tepatnya pas hari Selasa, di video yang membahas chapter 112. Sebenarnya yang kena strike cuman satu video aja sih, dan penyebabnya mungkin karena di video itu durasi gua pakai panel manganya terlalu lama. Jadi ya untuk sementara waktu, agar strike-nya enggak merembet ke video yang lain, gua privatein dulu sebagian besar video Chainsaw Man gua, terutama yang banyak pakai panel manga. Dan di video ini juga mohon maaf karena gua gak bakal banyak nampilin panel manganya. Tapi tenang aja, gua akan tetap berusaha nyampein isi chapter kali ini dengan jelas. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi lagi, langsung saja ini dia pembahasannya. Chapter kali ini berjudul I Wanna See Penguins ataupun Aku Ingin Melihat Penguin. Panel pertama sendiri dibuka dengan Asa yang sedang berdandan untuk berkencan bersama Denji. Di sini Yoru mengkritik penampilan Asa, karena dengan penampilan Asa yang biasa saja, Yoru ragu apakah Asa mampu merayu Denji. Namun Asa sendiri tak memperdulikan Yoru. Asa sangat percaya diri dengan paras imutnya, Denji akan tergila-gila kepadanya. Beberapa waktu kemudian Asa dan Denji pun melakukan kencan di sebuah tempat wisata akuarium. Nah, kocaknya, bukannya berusaha membuat Denji meleleh dengan rayuan ataupun semacamnya, Asa malah cosplay menjadi tour guide di tempat akuarium tersebut. Pertama, Asa menceritakan seluk-beluk mengenai anemon laut. Dijelasin tuh panjang lebar, gua aja sampai males ngebacainya. Denji pun menyuruh Asa untuk berhenti bercerita karena ia kepengen ngeliat penguin. Namun di sini Asa menolaknya dengan alasan jika ini adalah rencana kencan yang sempurna untuk menikmati akuarium. Dan menurutnya mereka tidak boleh melenceng dari rencana tersebut. Asa pun lanjut menerangkan bintang laut dan sama seperti sebelumnya, Asa menerangkannya sampai ke akar-akarnya. Untuk yang kedua kalinya, Denji menyela penjelasan Asa, karena Denji ingin segera melihat penguin. Asa pun bilang jika mereka harus melihat bintang laut setidaknya 30 menit lagi. Sambil melanjutkan penjelasannya, Asa merasa yakin jika Denji mulai kelepek-kelepek kepadanya sekarang, karena pegawai akuarium sekalipun bahkan belum tentu bisa memberi penjelasan semenarik dirinya. Tapi ya tentunya itu cuman pemikiran konyol Asa saja. Sebab sebaliknya Denji mulai muak mendengar penjelasan Asa yang bertele-tele. Denji pun kembali mengajak Asa untuk melihat penguin dan melupakan rencananya sejenak. Namun Asa malah menyuruh Denji untuk menutup mulutnya. Menurut Asa jika mereka ingin bersenang-senang, maka mereka harus ikut dengan rencananya. Tentu mendengar ini Denji marah dan pada akhirnya Denji memutuskan untuk melihat penguin sendirian, karena ia belum pernah melihat penguin sebelumnya. Yoru pun muncul dan menyuruh Asa untuk mengejar Denji, namun Asa menolak. Menurutnya Denji lah yang salah, karena ia telah menyela penjelasannya dan pergi sendirian. Yoru pun memberitahu Asa jika dia terlalu membosankan. Tidak hanya Denji saja, namun Yoru juga bosan ketika mendengar penjelasan bertele-telenya. Asa pun marah dan balik menyebut Denji dan Yoru lah yang membosankan. Ia sudah belajar fakta mengenai laut untuk mempersiapkan kencan ini. Asa juga merasa jika penjelasannya menarik. Selain itu, dia juga sudah melakukannya dengan benar. Dan tiba-tiba, sosok gadis Four Horsemen misterius muncul di samping mereka berdua. Si gadis misterius itu kemudian berkata jika Denji tidak tahu mana yang benar dan juga yang salah. Sementara Asa sendiri sebenarnya sudah melakukan hal yang benar, tapi Asa keliru dengan satu hal, yakni dia tidak bisa mengubah Denji menjadi senjata. Asa memang selalu benar, dan karena itu dia tidak akan bisa mengubah seorang manusia menjadi senjata. Asa pun di sini terkejut karena si gadis itu bisa mengetahui mengenai kekuatannya, dan si gadis itu pun memperkenalkan dirinya. Dia adalah kakak dari War Devil, yakni Famine Devil, ataupun Iblis Kelaparan. Gimana? Gua dah bilang kan dia ini memang Famine Devil, dan memang terbukti
Siapa coba di sini yang kegocek dan mengira cewek ini adalah Dead Devil? Oke lah, lupakan dulu sejenak dan Femin Devil pun menyuruh Asa untuk memanggilnya Femi. Yoru pun menyuruh Asa untuk tidak mendengarkan Femi. Namun di saat itu juga Yoru dan Femi tiba-tiba menghilang. Femi pun memberitahu Asa jika ia akan membawa Yoru keluar untuk sementara waktu. Femi kemudian berkata, manusia manapun akan membuang moralitas mereka saat kelaparan. Dan Femi akan membuatkan panggung yang cocok untuk Asa. Asa pun di sini tidak akan bisa keluar dari akuarium sebelum dia bisa mengubah Denji menjadi senjata. Tak lama Denji kembali dengan kabar buruk. Karena sejauh manapun dia berjalan, Denji tidak bisa menemukan jalan keluar. Denji pun merasa jika ini seperti balik ke neraka. Dan chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Oke, setelah sebelumnya Tatsuki Fujimoto memberikan kita teka-teki yang luar biasa banyak, kali ini mulai nih satu persatu teka-tekinya disusun. Gak usah banyak bacot, gua mau bahas dulu soal si Femi. Pasti kalian bertanya mengapa si Femin Devil ini adalah kakak dari Yoru. Padahal kan urutan war jelas lebih dulu ketimbang Femin di dalam legenda Four Horsemen itu sendiri. Nah ini bukan teori lagi ya, karena menurut gua pastinya ini 90% akurat. Ya masuk ke teori juga sih. Jadi kalau kita tarik mundur ke belakang sejarah umat manusia sebelum peradaban maju seperti sekarang, war ataupun perang itu sendiri bisa terjadi karena adanya krisis pangan ataupun kelaparan. Jadi bisa dibilang kelaparan adalah penyebab terbesar dan juga cikal bakal terjadinya perang di dunia pada zaman dahulu. Selain itu, jika dibalik, perang juga adalah penyebab terbesar terjadinya krisis pangan ataupun kelaparan. Ya, kita bisa melihatlah dampak perang di negara-negara yang berkonflik. Rata-rata yang terdampak pasti mengalami krisis pangan. Nah, jadi perang dan kelaparan ini udah dari dulu sampai sekarang adalah dua sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan erat satu sama lain. Dan makanya di sini Femin Devil dan War Devil itu merupakan kakak beradik. Terus apakah Dead Devil juga adalah saudara mereka berdua? Kemungkinan tersebut juga bisa saja terjadi. Mengingat kematian sendiri adalah produk terbesar yang diciptakan oleh perang. Ya mungkin saja bisa jadi kan Dead Devil adalah adik ataupun anak dari War Devil. Cuman ya ini mah masih sekedar hayalan gua doang. Masih jauh juga kayaknya Dead Devil munculnya. Balik lagi ke Femin Devil, gue sempat baca salah satu komen bahwa saat Femin Devil menyembuhkan Yuko, itu sebenarnya si Femi ini memberikan nutrisi kepada Yuko sehingga Yuko bisa menjadi besar. Menurut gue, teori ini masuk akal banget. Kemungkinan jika hal tersebut benar, kemampuan dari Femin Devil ini adalah bisa memberikan kehidupan dan juga buff ke makhluk lain. Ya mungkin saja seperti itu. Masih berhubungan dengan Femi, jika kalian sadar, para Four Horsemen ini selalu terkait dengan satu hewan. Seperti Makima yang mempunyai hubungan erat dengan anjing. Makima memelihara banyak anjing. Dan bahkan hubungan dia dengan Denji sudah seperti majikan dengan anjingnya. Begitu juga dengan Yoru. Yoru ini punya keterkaitan dengan burung. Ketika waktu pertama kali muncul, Yoru ini berwujud burung. Dan bahkan beberapa panel di Chainsaw Man Part 2 banyak memunculkan burung-burung yang berterbangan. Cek aja ya sendiri, soalnya banyak panelnya. Intinya banyak burung pokoknya. Nah, sementara Femi sendiri sepertinya digambarkan oleh hewan-hewan laut, seperti anemon dan juga bintang laut. Sebagaimana penjelasan Asa tadi, banyak ciri-ciri dari anemon laut yang menggambarkan kelaparan. Contohnya, anemon bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun tanpa makanan. Anemon juga adalah salah satu sumber pemberi makanan untuk ikan Nemo. Anemon juga akan melindungi dirinya dengan memberikan makanan pada predator. Gimana? Sangat menggambarkan Femin kan? Sementara bintang laut juga sama. Bintang laut tersebar di seluruh dunia, sama halnya dengan kelaparan. Dan juga bintang laut bisa memakan apapun yang ada di laut. Sangat relate sekali kan dengan rasa lapar. Dan yang lebih gilanya lagi,
Karena bintang sendiri merupakan salah satu lambang keadilan, spekulasi yang mengatakan Femin Devil adalah Justice Devil juga bisa saja beneran kejadian. Soalnya setelah gua cari tahu di Google, baik keadilan dan sosok kelaparan dari Four Horsemen ternyata memiliki tokoh yang sama-sama membawa timbangan. Jadi ya anjir, selama ini kayaknya gua kegocek. Karena ya gua mengira Femin Devil dan Justice Devil itu adalah dua devil yang berbeda. Padahal kalau dipikir-pikir, keduanya punya kolerasi satu sama lain. Tapi ya ini mah masih spekulasi gua doang. Cuman peluang untuk terjadinya itu gede banget menurut gua. Dan ya berikutnya gua mau bahas soal panel terakhir yang memperlihatkan Denji dan Asa yang terperangkap di akuarium. Apakah mereka terperangkap oleh Femi atau Eternity Devil? Kalau menurut gua besar kemungkinan mereka terperangkap oleh Eternity Devil yang baru. Dan bisa saja Femi lah yang mensummon Eternity Devil tersebut. Karena ya agak aneh aja kalau Femi yang membuat mereka terperangkap. Tapi tidak menutup kemungkinan itu adalah salah satu ability dari Femi. Terakhir, apakah yang akan terjadi di chapter selanjutnya? Apakah Asa akan mengubah Denji menjadi senjata? Atau apakah Denji akan memakan Asa karena kelaparan? Atau apakah Denji akan bertarung dan memperlihatkan wujud Chainsaw Man yang sebenarnya kepada Asa? Kita semua nggak tahu. Cuman sayangnya minggu depan bakalan libur lagi cuy. Yang sabar ya. Oke, mungkin gitu aja pembahasan Chainsaw Man chapter 113. Sekali lagi gua mohon maaf karena gua belum bisa unlock video-video Chainsaw Man gua yang lain. Tapi makasih buat kalian yang masih tetap nontonin channel ini sampai saat ini. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.